Selamat berjumpa kembali, wahai para pembelajar, masih bersama saya, Agus Eko Madyo, dan kita masih di mata kuliah arsitektur kota. Seorang pemikir arsitektur kota, Aldo Rossi, ya, tahun 1960-an, menyebutkan bahwa perubahan bentuk suatu kota itu ditentukan atau terjadi terutama karena ada perubahan dari fungsi dari suatu lahan. Nah, bentuk dari sebuah lahan itu, ya, bangunan akan berubah karena memang fungsinya berubah. Oke, kalian kira-kira tahu nggak faktor apa yang paling dominan dalam mengubah satu fungsi lahan? Kalau Anda jawab ekonomi, ya berarti Anda benar, ya, betul, ekonomi, ya. Nah, ini memang sangat natural pada manusia, ya, karena manusia punya dorongan untuk selalu mengoptimalkan apa yang dia punyai, ya. Nah, kalau untuk lahan kota ini adalah aset dia, gitu, ya. Sehingga gimana orang itu berpikir supaya ini bisa punya nilai lebih, ya, dari sebelumnya, gitu, ya. Ya, think as a business lah. Jadi satu tempat yang dulunya nilainya ekonominya gitu-gitu aja, ya, misalnya rumah tinggal, tapi karena dekat dengan jalan gitu, maka diubah menjadi pusat perbelanjaan, dari toko komersial, ya, money talks, ya, supaya bisa menghasilkan banyak uang di situ. Ada gula, ada semut. Namun bagaimana, ya, yang terjadi di lapangan, ya, fenomena arsitektur kota di lapangan, ya, keseharian bagaimana ekonomi itu mengubah bentuk kota, mengubah wajah kota, seperti apa itu, gimana ya terjadinya, ya. Nah, secara virtual nih sudah ada dua mahasiswa saya, ya. Yang pertama Dinda nih, nah, yang kedua adalah Kenny. Kalau Dinda, dia akan membahas satu tempat pusat perbelanjaan elektronik Kota Bandung. Kalau Kenny itu membahas minimarket yang mulai menyebar di sekitar tempat tinggal dia. Oke, ya, saya sapa dulu Dinda, ya. Halo Dinda, lagi ada di mana dan sedang belajar apa? Halo Pak Agus dan teman-teman, perkenalkan saya Dinda Syarahma, mahasiswa arsitektur ITB 2018. Dalam konten ini, saya akan menjelaskan mengenai ekonomi kota dan guna lahan, khususnya optimalisasi penggunaan lahan. Oke, mari kita simak sedikit penjelasan saya mengenai optimalisasi penggunaan lahan di Jaya Plaza dan Bandung Electronic Center. Guys, kita udah sampai di Jaya Plaza. Langsung aja yuk kita ke dalam. Let's go. Oke, thank you Dinda, ya. Sambil saya juga sapa Kenny nih. Halo Kenny. Oke, ngapain kamu nih? Kayaknya kok sambil belajar jalan-jalan tapi kamu belanja juga itu. Oke. Halo Pak Agus, saya baru aja belanja di sebuah minimarket. Mungkin terlihat di belakang saya, minimarket dengan inisial huruf I. Nah, apa yang menarik Pak Agus? Coba saya balik sebentar kameranya. Nah, di seberang sana ada juga minimarket inisial A. Ya, memang terlihat namanya, ya. Setidaknya tidak saya sebutkan. Nah, menarik sekali bukan? Ada dua buah minimarket yang letaknya berseberangan dan itu berada di dekat dengan rumah saya. Oke, terima kasih, ya, Dinda dan Kenny, ya. Kalau mendengar cerita kalian tentang apa yang sedang kalian amati, ya, di dua tempat itu, saya kok nangkepnya bahwa fenomena ekonomi kota dan bagaimana pengaruhnya ke arsitektur kota itu sebenarnya rumit, ya. Jadi kayaknya satu-satu nih harus cerita nih. Dinda dulu nih. Oke, sok Dinda, silahkan, ya, dijelaskan ini bagaimana Jaya Plaza dan Bandung Electronic Center itu mempengaruhi arsitektur kota Bandung dan kekuatan ekonomi yang menggerakkan kehidupan atau menggerakkan fungsi dari kedua bangunan tersebut. Silakan Dinda. Rossi berkata, the city is built of application for various forces, economics, and politics as choice.
Begitupun Pak Agus. Agus Ekomadio mengatakan bahwa kekuatan paling dominan pada sebuah kota yaitu kekuatan ekonomi politik. Selayaknya peribahasa ada gula ada semut, di mana ada uang, disitulah kegiatan kota terkonsentrasi. Ekonomi mempunyai prinsip yaitu mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan lahan seoptimal mungkin untuk meningkatkan ekonomi kota. Gedung Jaya Plaza ini terdiri dari 3 lantai dan 1 basement. Namun yang dipakai hanyalah lantai 1 dan basement saja, sebagai area pertokoan barang elektronik seperti komputer, PS, CCTV, jasa reservasi elektronik, dan lain-lain. Bangunan Jaya Plaza kurang bersih dan terawat, sehingga terlihat tua dan kumuh. Banyak kabel-kabel yang berantakan dan plafon-plafon bolong yang tidak diperbaiki. Banyak pula toko-toko kosong tidak berpenghuni. Hal ini mengakibatkan menurunnya minat para pengunjung ke Jaya Plaza. Di Plaza Area juga disediakan tempat menjual makanan dalam bentuk pedagang kaki lima, seperti mie ayam, aneka jus, gorengan, dan lain. Berikut adalah konteks sekitar di Jaya Plaza. Jaya Plaza terletak dekat sebuah pemukiman masyarakat menengah bawah, menengah, dan MBR. Jadi capek. Jadi kita juga sampai di kawasan pertokoan segitiga emas Kosambi. Pada masa Jaya Plaza, pertokoan ini pun ikut diramaikan pengunjung. Namun seiring menurunnya eksistensi Jaya Plaza, eksistensi segitiga emas Kosambi pun ikut menurun, sehingga banyak ruko-ruko yang kosong. Guys, jadi tadi kita udah keliling-keliling Jaya Plaza, dan kita tahu bahwa di Jaya Plaza ini masih banyak bangunan-bangunan kosong yang terbengkalai yang kurang memanfaatkan fungsinya, sehingga lahan yang bisa berpotensi untuk menghasilkan uang itu berkurang. Menurut Pak Agus, untuk mendatangkan para semut kita harus menyediakan suatu gula. Jadi kita harus menyediakan suatu hal yang menarik untuk para pengunjung. Apa itu? Ayo kita coba lihat ke kompetitor lain. Let's go. Kita sampai di Selain menjual barang elektronik, di BSC juga terdapat fasilitas hiburan tambahan seperti Game Master yang menarik para pengunjung dan dicari oleh komunitas ini. Selain itu, juga terdapat bioskop CGV. Disediakan pula area tempat jual makanan berupa food court. Oke guys, sekarang kita lihat konteks sekitarnya. Oke, terima kasih juga Dinda. Kalau Dinda ini bercerita tentang fasilitas perbelanjaan yang berskala besar ya, bangunan formal gitu, yang gede gitu ya, menyedot banyak orang, mengumpulkan banyak orang. Nah, kalau ini beda, sama-sama bangunan perbelanjaan, tapi ini kecil-kecil ya. Kecil-kecil namun menyebar gitu. Jadi ini ada bentuk, ada pola yang beraneka, bagaimana konsep ada gula ada semut itu hadir dalam arsitektur kota.
Sok, Ken, kamu cerita tentang minimarket di sekitar tempat tinggal kamu ya. Kalau bisa ceritanya ilmiah gitu ya, biar kelihatan kalau kita anak sekolahan gitu. Sok, Kenny. Kira-kira seberapa banyak sih minimarket yang ada dalam setiap perjalanan yang kita tempuh? Atau minimal mungkin berapa menit sekali kira-kira kita bisa menemukan sebuah minimarket dalam perjalanan kita? Nah, saya sekarang akan coba mengitari Jalan Pasir Salam ini, lalu saya akan melewati Jalan Buah Batu dan memasuki Jalan Lingkar Selatan, lalu kembali lagi ke Jalan Pasir Salam. Kita akan lihat ada berapa banyak minimarket dan berapa waktu yang kita tempuh untuk menemukan satu minimarket ke minimarket yang lainnya. Ayo kita berangkat. Banyak juga ya ternyata ya. Mungkin jumlahnya akan kita bahas di rumah nanti. Dan ternyata persebaran dari minimarket itu ada kaitannya dengan tata guna lahan. Kira-kira apa dulu kita akan bahas di rumah nanti. Terima kasih. Oke, sekarang saya sudah kembali di rumah. Dan seperti janji saya tadi, kita akan membahas kira-kira apa sih kaitannya dengan minimarket-minimarket tadi dengan tata guna lahan. Tapi sebelum ke sana, kita coba recap dulu perjalanan kita tadi. Jadi tadi kita menempuh jalan sekitar 3,5 km saja. Dalam rentang jarak 3,5 km itu saja, kita menemui ada 9 minimarket berbeda. Ya, ada 2 merek tentunya. Dan itu belum termasuk mungkin warung-warung kecil atau minimarket-minimarket yang dibuat oleh orang-orang di rumahnya atau di rukonya masing-masing. Nah, 9 minimarket itu bisa kita jumpai dari satu ke tempat yang lainnya hanya dalam waktu 1-3 menit saja. Itu pun saya nyetirnya pelan-pelan banget ya. Ingat kan bahwa dalam teori yang dikemukakan oleh Aldo Rossi, tata guna lahan akan berevolusi sepanjang waktunya menyesuaikan keberadaan lingkungannya, baik itu lingkungan komersial maupun perumahan atau keduanya digabungkan. Apa yang baru saja kita lihat tadi adalah bukti bahwa teori tersebut masih relevan karena kita melewati area-area komersial, juga area-area perumahan. Dan dalam area perumahan tersebut terdapat pula area komersial. Tapi minimarket tersebut berdiri di lokasi-lokasi yang strategis, sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Contohnya, kita melihat ada 2 lokasi di mana 2 buah minimarket dengan merek yang berbeda terletak berseberangan, yaitu di Jalan Pasir Salam dan Jalan Suryalaya. Bukankah itu strategi bisnis? Ya jelas. Tapi di samping itu, pengelola tentu sadar kalau saja minimarket tersebut dipindahkan ke tempat yang lain di sekitarnya, malah akan menimbulkan penumpukan dan fungsi residensial di wilayah tersebut tidak lagi relevan. Coba kita perhatikan, adanya minimarket tersebut memang menimbulkan keramaian, tapi hanya pada titik tersebut saja dan tidak mengganggu wilayah lainnya. Misalkan, kalau minimarket tersebut disebar secara lebih rapat lagi, contohnya kita pindahkan satu minimarket yang ini ke sebelah sini, kepadatan nantinya akan terjadi di mana-mana. Jadi, persebaran minimarket yang tadi kita bahas merupakan contoh konkret dari penerapan teori tata guna lahan. Nah, setelah membahas secara umum, sekarang kita akan masuk ke aspek yang lebih khusus. Kira-kira apa sih efek dari keberadaan minimarket tersebut? Coba kita cari kesamaannya ya.
Setiap kali kita mendekat menuju minimarket, khususnya di area perumahan, muncul toko-toko komersial lainnya, mulai dari Jalan Pasir Luyu, Pasir Salam, serta Jalan Suryalaya. Berbeda dengan Jalan Buah Batu dan Lingkar Selatan yang memang merupakan area komersial. Ini adalah contoh bahwa guna lahan dalam satu wilayah akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya, terutama jika kita perhatikan pada contoh-contoh di area permukiman. Ketika kita memasuki jalanan tersebut, kita melihat banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima misalnya, atau misalnya toko-toko kelontong lain selain minimarket tersebut. Tapi ini harus dikontrol agar jangan sampai fungsi permukiman tersebut justru dihabisi oleh area komersial seluruhnya. Terima kasih Kenny. Oke, nih kita sudah sampai ke penghujung materi kuliah nih. Jadi mungkin ada pesan-pesan penutup yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman. Sok, Kenny dan Dinda. Jadi kesimpulannya, pertama, Jaya Plaza lebih inklusif dalam bidang ekonomi dibanding BEC. Barang dagangan di Jaya Plaza lebih murah dan terjangkau dibanding BEC. Target sasaran Jaya Plaza lebih ke masyarakat menengah dan menengah bawah. Banyak MDR yang mencari nafkah di sana dan perekonomian sekitar Jaya Plaza pun lebih rendah dibanding BEC. Kedua, kenyamanan visual di Jaya Plaza kurang baik dibanding BEC. Penurunan kualitas ruang dan kebersihan di Jaya Plaza membuat bangunan terlihat tua, kumuh, dan kurang nyaman, sehingga menurunkan jumlah pengunjung dan juga menurunkan pendapatan ekonomi di Jaya Plaza dan sekitarnya. Ketiga, eksistensi pusat perbelanjaan cukup penting. Eksistensi pun berpengaruh terhadap perekonomian kota. Karena BEC cukup eksis, di sana banyak pedagang-pedagang yang berkumpul. BEC pun ikut serta meramaikan dan menggerakkan perekonomian toko-toko dan penjual sekitarnya. Sedangkan di Jaya Plaza, karena eksistensinya menurun, ekonomi pertokoan sekitarnya pun ikut menurun, seperti contohnya di segitiga Mas Kosambi. Lalu, lahan Jaya Plaza kurang dimanfaatkan secara optimal dibanding BEC. Di Jaya Plaza masih banyak bangunan kosong terbengkalai yang memakan lahan tanpa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan merusak pemandangan. Hal ini tidak memenuhi prinsip ekonomi. Lalu yang terakhir, BEC memiliki fasilitas-fasilitas tambahan yang berguna untuk lebih menarik pengunjung dibanding Jaya Plaza. Untuk saran, Jaya Plaza perlu memanfaatkan lahan lebih optimal dan perlu meningkatkan daya tarik serta daya saing tanpa mengubah sifatnya yang inklusif bagi semua golongan ekonomi. Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan ekonomi Jaya Plaza dan sekitarnya. Juga mendorong terjadinya urban redevelopment di sekitar untuk mengurangi bangunan-bangunan terbengkalai dan memperindah kota Bandung agar lebih tertata. Guys, mungkin cukup sampai di sini sesi ini. Dapat Agus dan teman-teman. Oke, setelah pemaparan tadi, kira-kira apa sih yang bisa kita simpulkan? Ternyata keberadaan minimarket di sekitar kita yang kelihatannya semakin banyak telah dikelola secara baik oleh pengelola agar tidak menumpuk di satu tempat atau mengganggu fungsi lahan lainnya. Tata guna lahan perumahan memang dapat digabungkan dengan tata guna lahan komersial. Namun keberadaannya harus diatur, jangan sampai perumahan tersebut beralih menjadi komersial sepenuhnya. Saya juga ingin menantang teman-teman dan penonton sekalian. Misalkan kalian hendak berangkat dari rumah menuju ke sekolah, ke kantor, atau misalnya ke kampus, coba dihitung ada berapa banyak minimarketnya. Kira-kira berapa menit sekali kalian bisa menemukan minimarket dalam perjalanan yang mungkin tidak terlalu panjang tersebut. Cukup itu saja paparan dari saya. Terima kasih Pak Agus juga teman-teman sekalian. Saya Kenny Sunjaya. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa juga ya Dinda dan Kenny ya. Ya, fenomena arsitektur ekonomi ya dalam arsitektur kota itu fenomena yang sebenarnya rumit ya. Banyak dinamika. Ya, Kenny banyak bercerita tentang ketidaknyamanan ya. Kemudian Dinda juga banyak bercerita mengenai kualitas ruang yang berbeda. Ya, banyak variasinya, banyak aneka ragamnya. Nah, namun itulah memang realitas dalam kehidupan kita, termasuk realitas dalam fenomena arsitektur kota. Namun waktunya saya pamit ya, undur diri dulu nih. Sampai jumpa dalam materi arsitektur kota selanjutnya. Ya, salam